Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tinjauan seni rupa akan membahas presentasi kami tentang tinjauan teknologi. Kami akan memperkenalkan kelompok kami sebagai berikut. Saya Sifati Hanayla dengan NIM belakang 59. Saya Sri Kandi Ambarwati dengan NIM akhir 053. Saya Tiara Amar Atmaya Hanani dengan NIM akhir 60. Saya Najwa Navinda dengan NIM akhir 056. Baik, di sini saya akan paparkan skemanya. Di antaranya ada deskripsi, lalu dilanjut dengan teori teknologi menurut ahli, lalu fungsi gambar digital dalam dunia seni rupa, dan penerapan gambar digital dalam kehidupan modern. Baik, sebelum masuk ke penjelasan, berikut merupakan mind mapping yang akan kami paparkan. Jadi topik utama dari materi kali ini adalah tinjauan teknologi. Terdapat 4 bagian. Yang pertama deskripsi, kemudian yang kedua teori teknologi menurut para ahli, yang ketiga fungsi gambar digital dalam dunia seni rupa, dan yang terakhir penerapan gambar digital dalam kehidupan modern. Lanjut. Apa itu gambar digital? Gambar digital adalah representasi visual yang dibuat, dimanipulasi, dan disimpan menggunakan teknologi komputer atau perangkat elektronik lainnya. Berbeda dengan seni rupa konvensional yang menggunakan media fisik seperti kanvas, cat minyak atau kertas. Gambar digital memanfaatkan media berbasis teknologi. Lalu, software dan hardware apa sih yang digunakan buat gambar digital? Yang pertama itu, Yang pertama itu menjelaskan perangkat keras. Ya, hardware-nya itu seperti tablet, pen tablet, komputer, atau tablet grafis, atau nggak bisa pakai HP, atau nggak pakai laptop juga bisa. Lalu untuk software-nya itu biasanya didesain khusus, seperti berbasis pixel atau raster, yang ada di Adobe Photoshop, Procreate, terus Clip Studio Paint, dan lain-lain, maupun vektor seperti Adobe Illustration atau CorelDRAW. Selanjutnya yaitu teori menurut para ahli. Yang pertama ada Malcolm McCullough, yang dimana teori abstracting craft. Inti teori ini adalah teknologi digital mengubah aktivitas tradisional menjadi proses yang lebih modern dan efisien. Hubungannya dengan media sosial dalam pemasaran digital, yaitu promosi yang dulu dilakukan dengan brosur atau spanduk, kini beralih ke konten digital. Terus ada pembuatan iklan menjadi lebih cepat dengan bantuan teknologi dan aplikasi desain. Contohnya ada UMKM yang dulunya hanya menjual secara langsung, sekarang mereka dapat memasarkan produknya melalui Instagram atau TikTok. Yang kedua ada Joy Podgorny dan pakar antarmuka. Teori yang pertama itu ada what you see is what you get, yang artinya apa yang terlihat di layar akan sama dengan hasilnya. Selanjutnya ada teori skeuomorfisme, yang artinya desain digital dibuat menyerupai benda nyata agar mudah dipahami pengguna. Hubungannya dengan media sosial itu diantaranya antarmuka Instagram, TikTok, dan Marketplace dibuat sederhana sehingga mudah digunakan.
tombol like, share, keranjang belanja, dan ikon lainnya membantu pengguna memahami fungsi aplikasi dengan cepat. Selanjutnya ada teori dari Christian Paul, yaitu teori digital art as process. Inti dari teori itu adalah karya digital tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses interaksi dan partisipasi pengguna. Hubungannya dengan media sosial, diantaranya ada konten digital, dibuat agar pengguna dapat berinteraksi melalui komentar, like, share, atau membuat konten balasan. Dan selanjutnya ada teori dari Lev Manovic, teori screen and surface. Inti dari teori ini adalah layar digital menjadi media utama manusia dalam mengakses informasi dan berinteraksi. Hubungannya dengan media sosial dan pemasaran digital, diantaranya itu ada informasi, hiburan, dan promosi kini lebih banyak dikonsumsi melalui layar smartphone atau komputer. Baik, selanjutnya masuk ke fungsi. Jadi ada beberapa fungsi penting gambar digital dalam dunia seni rupa modern. Yang pertama itu sebagai media produksi karya. Jadi dengan adanya teknologi itu memungkinkan seniman untuk membuat, kemudian melakukan editing dan menyempurnakan karya dengan lebih praktis dan mudah. Seperti misalnya dalam menggunakan Photoshop, Illustrator, atau Procreate. Kemudian untuk yang kedua itu sebagai media komunikasi visual. Jadi gambar digital di sini digunakan untuk menyampaikan informasi dan pesan dengan lebih supaya lebih menarik dan efektif. Yang ketiga, untuk mendukung industri kreatif, misalnya di dalam film anime atau game dan lain sebagainya. Lanjut. Lalu masuk ke dalam penerapan. Di sini ada 4 penerapan. Penerapan bagaimana penerapan ilustrasi digital, lalu penerapan poster dan desain grafis. Lalu yang ketiga ada penerapan konten media sosial dan pemasaran digital. Yang keempat adalah penerapan animasi dalam game. Yang pertama, saya akan membahas bagaimana sih penerapan ilustrasi digital dalam kehidupan modern. Yang pertama tuh, gambar digital itu telah menggeser atau melengkapi peran ilustrasi manual dan industri penerbitan dan media massa. Lalu contohnya tuh ini yang ada di PPT. Yang pertama itu adalah ilustrasi digital yang dibuat dari aplikasi Ibis Paint. Di sana itu gambar yang saya buat. Nah, yang bawahnya itu ada Cornell digital. Biasanya ada di webtoon atau di aplikasi-aplikasi buat komik. Dari kedua itu adalah contoh dari ilustrasi digital. Jadi, dalam dunia bisnis dan komunikasi publik, gambar digital adalah elemen paling krusial untuk menarik perhatian audiens. Seperti yang pertama, identitas visual dan branding, pembuatan logo, elemen visual perusahaan hingga paduan warna, atau istilah lainnya brand guidelines, menggunakan gambar digital berbasis vektor agar ukurannya bisa diperbesar untuk baliho raksasa tanpa pecah. Lalu jenis yang kedua, desain kemasan atau packaging design. Gambar digital digunakan untuk merancang visual wadah makanan, botol minuman, atau kotak produk.
Visual yang menarik secara digital dan akan dicetak massal untuk meningkatkan nilai jual produk di pasar. Lalu yang jenis ketiga, media informasi dan kampanye. Poster digital, pamflet digital, dan brosur digunakan oleh instansi pemerintah, organisasi, maupun korporasi untuk menyebarkan informasi atau melakukan kampanye sosial secara cepat. Selanjutnya itu bagaimana penerapan konten media sosial dan pemasaran digital dalam kehidupan modern. Nah, konten media sosial dan pemasaran digital ini sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan modern karena hampir semua aktivitas masyarakat itu terhubung dengan internet. Penerapannya dapat dilihat dalam beberapa bidang, contohnya itu bidang bisnis dan perdagangan. Itu perusahaan mempromosikan produk melalui Instagram, TikTok, Facebook, dan platform lainnya. Dan konsumen dapat mengetahui informasi produk, membandingkan harga, hingga melakukan pembelian secara online. Kalau penerapannya di dalam pendidikan itu, media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi edukatif, promosi sekolah atau kampus, serta pembelajaran digital. Dan kalau dari komunikasi, masyarakat bisa mendapat informasi secara cepat melalui konten digital. Selanjutnya. Lalu, bagaimana penerapan animasi dan game dalam kehidupan modern? Dua industri hiburan terbesar di dunia saat ini sangat bergantung pada produksi gambar digital. Seperti ada 3 jenis, concept art dan storyboard. Sebelum sebuah film animasi atau game dibuat, seniman digital atau concept artist bertugas menggambar ilustrasi awal untuk menentukan mood, bentuk karakter, pakaian, hingga suasana dunia fiksi yang akan dibangun. Lalu jenis kedua, aset 2 dimensi dan lingkungan, atau ucapan lainnya environment design dalam game, terutama game 2 dimensi atau game mobile. Seluruh latar belakang tempat, tombol menu, icon item, dan visual karakter yang dilihat di layar adalah hasil dari gambar digital. Lalu jenis ketiga, tekstur dalam pemodelan 3 dimensi. Gambar digital 2 dimensi seperti tekstur kulit, serat kayu, atau karat besi diselimutkan ke atas model 3 dimensi agar objek tersebut terlihat realistis saat digerakkan dalam animasi atau game. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak maupun mendengarkan presentasi kami. Jika ada salah kata maupun ucapan dari kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.